Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihuddin, NIM 1261022111057, kelas HKI 3B, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mufti Al-Anam MHI. Jurnal yang pertama adalah Sejarah Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Judul: Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924, dengan penulis Miftahul Jannah, masa Journal of History 1/1/2019. Tulisan dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui proses runtuhnya Khilafah Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924 dan dampaknya terhadap kehidupan umat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah prosedur sejarawan untuk melukiskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau dengan langkah-langkah penulisan sejarah sebagai berikut: 1. Heuristik, 2. Kritik, 3. Interpretasi, dan 4. Historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Khilafah Turki Utsmani dianjurkan dengan cara menghapus sistem kekhilafahan dan menggantinya dengan sistem republik oleh seorang keturunan Yahudi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Selama 14 abad, kaum muslimin hidup dalam pemerintahan Islam yang mana diterapkan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Namun sayangnya, hari itu tepatnya 3 Maret 1924, secara resmi dengan bantuan Inggris, Mustafa Kemal Atatürk mengubah khilafah dengan sistem pemerintah Republik Turki, dan sampai hari ini sistem tersebut masih berjalan. Jurnal kedua yaitu Sejarah Peradilan Islam di Kerajaan Nusantara. Judul: Akar Sejarah Formalisasi Syariat Islam di Nusantara. Penulis S. Sarkowi dan Agus Susilo. Masa Jurnal Sejarah Citra Leka 5/1/14/7/2020. Kajian ini difokuskan pada akar sejarah informalisasi hukum Islam di Indonesia, berawal dari wacana pro dan kontra yang terjadi sejak kemerdekaan Indonesia. Tepatnya ketika 9 panitia BPUPKI merumuskan prinsip-prinsip negara, dilanjutkan pada era demokrasi liberal dari era lama, era baru hingga reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk ulama mengonstruksikan akar sejarah formalisasi hukum Islam dengan menggunakan metode sejarah dengan pendekatan filosofis analisis kontekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar sejarah dimulai dari keberhasilan ulama dan perannya hingga berdirinya kerajaan Islam, kemudian hukum Islam disahkan dalam bentuk undang-undang dengan mengadopsi kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para ulama. Jurnal ketiga: Peradilan Syariat Islam atau Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau NAD. Judul: Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau NAD. Penulis Muhammad Fauzi. Masa Al-Ahkam 22/1/126/2012. Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau NAD pada era reformasi diberi kewenangan kembali untuk melaksanakan syariat Islam. Kewenangan ini dilandaskan pada payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Payung hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan perdata atau kanun pada tingkat provinsi NAD. Namun legislasi pelaksanaan syariat Islam di provinsi NAD mengandung problematika yuridis. Penentuan bentuk sanksi berupa cambuk dan kadar sanksi berupa penjara 1 atau 2 tahun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian juga kompetensi Mahkamah Syariah khususnya dalam menangani perkara pidana masih kabur dan terjadi benturan dengan kompetensi pengadilan negeri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.